Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan bagi kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehat badan kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melakukan aktivitas. Salah satu aktivitasnya adalah belajar, dan belajar. Selawat beriring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita diakui sebagai umatnya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan pembelajaran PPKN kali ini, yakni di kelas 8, di minggu kemarin kita sudah membahas tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Bahwa Pancasila itu memiliki kedudukan dan fungsi sebagai pandangan hidup, sebagai dasar negara, sebagai kepribadian bangsa, sebagai perjanjian luhur, sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan sebagai ideologi nasional. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut pembahasan di bab 1, yakni tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bahwasanya kita ketahui setiap sesuatu itu pasti ada fungsi, ada manfaat yang bisa kita ambil. Tidak terkecuali dengan Pancasila. Pancasila lahir, pasti ada manfaat di situ. Ada fungsi di situ. Fungsi sebagai fungsi di negara Republik Indonesia ini. Baik dalam fungsi negara ataupun fungsi bagi warga negara. Pentingkah Pancasila bagi setiap bangsa di Indonesia? Ya, sangat penting. Alasannya adalah bahwa Pancasila mengandung arti dari setiap sila-sila tersebut. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama, membentuk identitas dan jati diri bangsa. Jadi Pancasila itu penting sebagai pembentuk identitas dan jati diri bangsa. Indonesia diharapkan mampu untuk membentuk identitas bangsa agar tidak terbawa arus budaya asing. Oleh karena itu, pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara sangat diperlukan, sehingga kekhasan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila tidak hilang oleh arus globalisasi. Bahwa kita ketahui bahwa di tahun 2021 ini ya merupakan tercanggih, salah satu tercanggih menurut saya terhadap perkembangan teknologi atau perkembangan arus globalisasi. Pancasila ini sebagai filter agar bangsa Indonesia tidak terbawa arus dalam perkembangan globalisasi ini. Dalam hal ini adalah arus yang negatif. Yang kedua, pentingnya Pancasila. Pancasila itu sebagai untuk mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Pertentangan dan ketegangan sosial. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan pedoman bagi Indonesia untuk dapat berdiri menghadapi berbagai persoalan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Persoalan-persoalan ini terjadinya konflik yang menimbulkan konflik sosial, konflik budaya, konflik agama, konflik suku, dan lain sebagainya. Ketika terjadi konflik-konflik yang seperti itu, maka Pancasila hadir
dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi. Jadi yang ketiga adalah memberikan arah tujuan dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Penting Pancasila itu sebagai pendorong untuk mencapai tujuan bangsa. Pancasila diharapkan mampu memberikan arah dan menjadi pendorong bagi Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa yang termuat dalam pembukaan UUD 1945, yakni alinea keempat. Jadi di alinea keempat pun sudah dijelaskan bahwa Pancasila ini sebagai upaya mencapai tujuan bangsa, ya, tujuan bangsa. Adapun tujuan bangsa termasuk adapun tujuan bangsa Indonesia termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini ada di alinea keempat. Alinea keempat berkaitan dengan Pancasila di setiap sila. Dan yang keempat, pentingnya Pancasila adalah sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah. Bukan hanya masalah sosial, tapi masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Ini Pancasila. Pancasila diharapkan mampu memberikan pedoman untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam hidup bernegara di Indonesia. Masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan berpedoman pada Pancasila, yakni sila kelima, di mana wujud nyata dari sila kelima tersebut adalah kooperasi. Dan yang keenam, pentingnya Pancasila yang keenam adalah sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Ya, sarana pemersatu bangsa dan negara. Pancasila diharapkan mampu menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara dengan semboyan dalam lambang negara, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada 5 poin yang menyebabkan Pancasila itu penting dalam berbangsa dan negara. Yang pertama, membuat identitas, mengatasi berbagai pertentangan dalam sosial, memberikan arah pada masyarakat. Yang keempat, sebagai pedoman, dan yang kelima, sebagai sarana pemersatu bangsa. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini bahwa lahirnya Pancasila itu mengandung arti yang sangat penting, mengandung makna yang sangat penting. Bukan hanya sebagai poin-poin dari Pancasila, tapi di poin-poin tersebut adalah mengandung peraturan-peraturan yang wajib kita taati. Dari sila pertama hingga sila kelima. Semoga kita sebagai warga negara Indonesia taat terhadap peraturan sesuai dengan Pancasila yang tertuang dalam sila pertama hingga sila kelima. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.